Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya. Ini info terbaru mengenai P3K tahap 1 dan 2 yang tidak lolos akan diangkat menjadi P3K paruh waktu. Dan juga bagi yang belum lolos CPNS nanti akan diangkat menjadi P3K paruh waktu. Bagaimana kelanjutannya? Silakan simak video ini sampai akhir, jangan di-skip ya teman-teman. Ini penjelasannya. Surat terbaru ya teman-teman, Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2025 tentang kriteria pelamar tambahan pada seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja bagi pegawai non-ASN yang terdaftar dalam pangkalan data BKN. Nah, adapun mekanisme pengelolaan nilai hasil pengadaan pegawai pemerintahan dengan perjanjian kerja tahun 2024. Nah, ini teman-teman bisa kita lihat di sini ya. Bisa kita lihat di sini pada kriterianya ya. Nah, di sini kriteria pelamar tambahan di sini ya. Kriterianya di sini yang pertama, tidak memenuhi syarat atau TMS seleksi administrasi pada P3K tahap 1, kemudian tidak memenuhi syarat TMS administrasi pengadaan CPNS, kemudian belum melamar seleksi pengadaan ASN. Kemudian yang keempat, memenuhi syarat MS atau seleksi administrasi, namun tidak mengikuti seleksi kompetensi pengadaan P3K tahap 1, atau memenuhi syarat seleksi administrasi, namun tidak mengikuti seleksi CPNS tahun anggaran 2024. Kemudian pada poin kedua, yaitu adalah pelamar sebagai yang dimaksud pada diktum pertama dapat melamar seleksi tahap 2 di instansi pemerintahan tempat bekerja sesuai dengan pangkalan data base pegawai non-ASN. Yang keempat di sini ya, dalam hal kualifikasi pendidikan tidak sesuai dengan lowongan kebutuhan jabatan atau tidak tersedia lowongan kebutuhan jabatan sebagaimana dimaksud pada diktum ketiga. Nah, pelamar dapat melamar pada jabatan pengelolaan umum operasional, operator layanan operasional, pengelolaan layanan operasional, atau penata layanan operasional. Nah, di poin ke-8, dalam hal masih terdapat kebutuhan yang belum terpenuhi setelah seleksi P3K tahap 2 dilaksanakan, kebutuhan dapat diisi dari pelamar pada jabatan kualifikasi pendidikan yang sama dari unit penempatan lokasi berbeda dengan ketentuan urutan kelulusan sebagai berikut. Yang pertama, pelamar prioritas XTHK 2, pegawai yang terdaftar dalam pangkalan database pegawai non-ASN BKN dan aktif bekerja pada instansi pemerintah. Dan yang keempat, pegawai yang aktif bekerja pada instansi pemerintah paling sedikit 2 tahun terakhir secara terus-menerus. Kemudian yang kelima, lulusan pendidikan profesi guru atau PPG yang terdaftar pada pangkalan data kelulusan PPG di Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Nah, yang ke-9 di sini ya teman-teman, dalam hal jumlah pelamar yang telah mengikuti seluruh tahapan seleksi P3K melebihi jumlah penetapan kebutuhan, maka pelamar diangkat menjadi P3K paruh waktu. Nah, ini poin pentingnya teman-teman. Ketika melebihi jumlah penetapan, maka pelamar akan diangkat menjadi P3K paruh waktu ya teman-teman. Nah, dalam yang poin ke-10 di sini, dalam hal pelamar merupakan pegawai yang terdaftar dalam pangkalan data atau database pegawai non-ASN BKN yang dan telah mengikuti seleksi CPNS tahun anggaran 2024 namun tidak lulus, akan diangkat sebagai P3K paruh waktu. Nah, ini poin yang kedua ya teman-teman tentang P3K paruh waktu. Nah,
Poin ke-11 di sini, dalam hal terdapat perubahan kebutuhan organisasi, menyesuaikan penetapan kebutuhan dapat dilakukan pada saat pengusulan nomor induk P3K paling lama 3 bulan setelah pengumuman hasil seleksi sepanjang sesuai dengan persyaratan jabatan. Nah, poin ke-12, kebutuhan sebagaimana dimaksud pada diktum ke-9, diktum ke-10, dan diktum ke-11 diusulkan oleh pejabat pembina kepegawaian atau PPK kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Nah, poin ke-13, instansi pemerintah dapat mengusulkan pengangkatan P3K paruh waktu menjadi P3K berdasarkan pertimbangan ketersediaan anggaran dan hasil penilaian evaluasi kinerja. Nah, poin selanjutnya ya, usulan sebagaimana dimaksud pada diktum ke-13 disampaikan oleh PPK kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Nah, poin yang terakhir di sini teman-teman, keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diubah sebagaimana mestinya. Dan surat ini ditetapkan di Jakarta pada tanggal 13 Januari 2025. Nah, oke teman-teman, bagi teman-teman yang belum lolos P3K pada tahap 1 ataupun tahap 2 ya, teman-teman nanti akan bisa berkesempatan menjadi P3K paruh waktu. Adapun teman-teman jika udah menjadi P3K paruh waktu, teman-teman tetap bisa berkesempatan menjadi P3K seperti biasa dengan melihat kinerja teman-teman. Jadi nanti kinerja teman-teman dievaluasi terlebih dahulu oleh pejabat pembina. Nah, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf ya teman-teman. Nah, teman-teman juga bisa untuk persiapan seleksi P3K, channel ini ada membahas soal-soal persiapan seleksi P3K mulai dari kompetensi teknis, manajerial, sosial kultural, dan wawancara. Teman-teman silakan cek di playlist kami, banyak sekali ya pembahasan, ada juga pembahasan soal-soal CPNS ada di channel ini. Silakan dibuka di playlist kita ya, semoga bermanfaat video-video yang kami sampaikan ya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.